Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum dari materi tentang taubat. Ada beberapa kitab yang saya baca, dan ini masih tentunya seputar tentang masalah taubat. Saya akan menyampaikan penjelasan dari kitab Mau'izatul Mukminin, kesimpulan atau rincian dari kitab karya Imam Al-Ghazali. Di sini diberikan penjelasan hakikatut taubah. Hakikat taubat itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan uraiannya, ketahuilah bahwasannya taubat itu adalah merupakan satu ungkapan atau istilah atau kata yang tersusun dari 3 perkara. Jadi kalau kita mengatakan taubat, ternyata itu ada 3 perkara yang ada pada taubat. Yang pertama adalah ilmun wa halun wa fi'lun. Yang pertama itu ilmu, yang kedua adalah keadaan, yang ketiga adalah perbuatan. Yang pertama ilmu akan menuntut atau menjadikan yang kedua, yakni keadaan. Sementara keadaan nanti akan menuntut atau mengakibatkan perkara yang ketiga. Kemudian ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatu azami darariz dzunub, mengetahui betapa besar bahayanya dosa-dosa. Wa kaunuha sumumun muhlikah. Jadi dosa itu adalah sangat berbahaya dan juga bagaikan sumumun muhlikah, bagaikan bisa yang mematikan. Tidak hanya seperti bisa yang mematikan, yakni di sini wahijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub. Dosa itu bisa menjadi penghalang antara seorang hamba dan yang dicintai. Maka dari itu ketika kita berbuat dosa, efeknya adalah malas untuk beribadah. Itu gampangnya seperti itu. Jadi karena Allah akan menjauh. Setiap seorang hamba itu berbuat dosa, Allah itu menjauh. Nah, ketika seorang hamba meninggalkan dosa, Allah pun mendekat, pertolongannya pun mendekat. Kemudian diberikan uraian oleh Imam Ghazali seperti ini: apabila seorang hamba mengetahui hakikat taubat dengan keyakinan yang menyeluruh terhadap hatinya, maka thara min hadhil ma'rifah ta'allamun lil qalbi bisababi fawatil mahbub. Ketika hati itu sudah memahami bahwasannya yang namanya dosa itu sangat berbahaya, maka hati itu akan menjadi sakit. Sakitnya kenapa? Sakit tak berjumpa dengan yang dicintai. Mas Toto kan pernah SMP, pernah SMA, ya kan? Pasti yang namanya SMP SMA itu ada seorang yang kita setiap hari itu ada dalam benaknya, ya kan? Absen sehari aja itu rasanya udah kangen luar biasa, kecewa, udah dandan dari rumah segala macam, ternyata nggak ketemu. Wah, itu merasa sakit. Tahiyatul masjid dan sholat qobliyah, sakit apa enggak di sini itu? Terbiasa melakukan kebaikan, ada yang lewat, wah aku enggak dapat pahala. Pasti seperti itu hati orang yang beriman. Maka yang pertama di sini yang kita harus pahami adalah ternyata taubat itu tidak hanya sekedar ucapan istighfar, terus hanya mengerti kalau maksiat itu dosa, enggak. Namun dari pengetahuan yang seperti itu, bahwa yang namanya melakukan maksiat itu akan dijauhi oleh Allah. Yang namanya maksiat itu bagaikan bisa yang mematikan. Yang namanya maksiat atau dosa itu akan menjadi tabir atau penghalang seorang hamba dengan yang dicintai. Seandainya tidak bisa berjumpa, maka kita bisa bayangkan betapa sakitnya hati ini.
Namun Bang Andre, sekarang sakitnya nggak berasa. Kenapa? Karena didoping oleh yang namanya SG. Apa itu SG? Setan gepeng itu. Wah, itu apa namanya, kayak apa itu? SG itu apa namanya itu? Setan gepeng itu kayak doping kan, kayak itu. Aslinya sakit. Tapi gara-gara didoping terus sama nonton sampai habis itu yang namanya waktu manusia untuk di depan HP, sakitnya nggak berasa. Kenapa sakitnya nggak berasa? Nggak dibawa ke dokter, nggak dibawa ke apa namanya ahli ngobati. Seandainya diuraikan ternyata penyakitnya itu udah kronis. Ini mengkaji masalah batiniah, mengkaji masalah daleman. Nah, ini saya dulu ngaji kitab Ihya itu agak sedikit klenger. Kenapa klenger? Ketika Imam Ghazali menyampaikan itu sangat-sangat filosofi. Saya ingin sampaikan, mengkaji Al-Quran dan hadis itu belum tentu diuraikan. Kalau hadis-hadis saja ya kayak gitu aja. Tapi ketika kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali, filosofinya itu Mas Toto, filosofinya itu dapat. Oh, ternyata dosa itu adalah maksiat, dosa yang berbahaya, bagaikan bisa yang mematikan. Ketika orang bermaksiat, dia terhijab atau terhalang dari yang dicintai. Gara-gara gak ngerti, akhirnya menikmati maksiat bukannya menyesal. Itu dulu. Besok apa namanya, jadi yang namanya taubat itu terhimpun dari 3 pengertian. 1 ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga adalah perbuatan. Ini dulu, ilmu dulu. Yang jelas dosa itu berbahaya, dosa itu bagikan bisa yang mematikan, dosa itu adalah penghalang antara seorang dan yang dicintai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.